Kita lihat sama-sama di firman Tuhan, di Ulangan 10 ayat 2 sampai yang ketiga. Ini adalah firman Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu, katakan begini. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Dari firman Tuhan ini biarkan meneguhkan apa yang kita lakukan setiap hari Minggu, yaitu ibadah. Ibadah kita semua kalau orang dewasa ada di hari Minggu ya. Percayalah bahwa ibadah kita itu bukan program manusia Bapak Ibu. Ibadah kita itu bukan idenya manusia. Ibadah ini bukan program yang dibuat supaya hari Minggu Anda punya kegiatan. Tapi ibadah adalah permintaan Allah kepada setiap kita. Saya begitu terharu. Kenapa ya? Allah berkata, bukankah cuman ini yang diminta? Kalau perintah rasanya seperti harus. Tapi kalau Allah yang minta, maukah kita memenuhi permintaan Allah? Permintaan Allah, kalau dari ayat yang kita baca, yang bagian pertama itu ngomong kehidupan kita, yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing pribadi di hadapan Tuhan, yaitu takut akan Allah. Kemudian hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia. Tapi jangan lupa, tidak cukup itu. Dikatakan kemudian beribadahlah kepada Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Artinya gak bisa kita hidup di luar ibadah di rumah Tuhan. Gak cukup buat kita yang berkata yang penting aku takut akan Tuhan. Yang penting aku benar-benar sudah berusaha gak nyakitin orang. Lakukan firman. Tapi kalau gereja, tunggu dulu. Firman Tuhan katakan, takutlah akan Allah. Beribadahlah kepada Tuhan. Gereja ada supaya di zaman perjanjian baru kita orang percaya punya tempat untuk beribadah. Kita punya tempat untuk beribadah. Allah mengkhususkan tempat ini, waktu-waktu ini. Kenapa ibadah gak bisa sembarangan tempat, gak bisa pindah-pindah aja. Karena ada sebuah tempat yang dikhususkan, didoakan, disiapkan. Anda tahu kan, tempat ini tidak dipakai untuk apapun yang lain selain untuk beribadah. Tempat ini tidak disewakan untuk wedding. Tempat ini tidak dipakai untuk apapun yang selain untuk supaya Tuhan bisa ketemu dengan umatnya di dalam ibadah raya seperti ini. Itulah kerinduan Tuhan kepada setiap kita, bahwa ibadah adalah permintaan Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar ibadah, dikatakan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Saya pikir Tuhan cukup berhenti di ayat ini aja. Kenapa harus Tuhan itu berkata, supaya baik keadaanmu. Kalau Tuhan meminta kita umatnya beribadah kepada Dia, itu karena kerinduan hatinya untuk ingin mendekat. Sebenarnya Tuhan tidak perlu pakai kalimat, supaya baik keadaanmu. Cukup hanya dengan bilang, I love you, love me. Tuhan, karena Engkau mengasihiku, aku mau mengasihimu. Bukan karena kita beribadah, bukan karena supaya baik keadaan kita. Walaupun itu adalah janji Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini setiap Anda menangkap kembali sebuah panggilan dari Tuhan, sebuah kerinduan dari Tuhan. Untuk Anda menyediakan sebuah waktu yang khusus dan mengkhususkan sebuah tempat untuk Anda dan keluarga Anda. Memilih sebuah gereja, tempat di mana Anda akan beribadah kepada Allah setiap minggunya. Amin. Karena itu ibadah bukan rutinitas. Ibadah bukan hanya sebuah kebajikan, kewajiban agamawi. Ibadah adalah respon kita terhadap kerinduan hati Allah. Dan kita lihat, kalau ini tadi dari versi perjanjian lama. Kalau dari versi perjanjian baru kita buka sama-sama. Cukup panjang. Tadinya saya mau baca ayat 14 aja, tapi lebih baik saya baca dari ayat 11. Ibrani 9, 11 sampai 14.
Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Perhatikan 13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya untuk memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang kekal setelah kita mati, tapi juga adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Betapa mahalnya darah itu. Karena itu kita harus perhatikan dengan seksama. Walaupun ke gereja ibadah itu cuma seminggu satu kali, semakin berhargalah waktu-waktu untuk kita beribadah itu. Sampai nantinya kita bisa berjumpa dengan juru selamat kita, bukan? Kematian Tuhan Yesus memberikan sebuah kepastian keselamatan. Setelah mati, kita kemana? Tapi kematian Tuhan Yesus juga adalah sebuah kesempatan, adalah sebuah tujuan juga supaya di hidup ini kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Caranya bisa berbeda. Kalau orang dulu ibadah harus bawa lembu untuk menyucikan dosa, bawa korban istilahnya. Tapi sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus cukup. Tuhan Yesus yang membuka jalan untuk kita bisa ibadah kepada Allah yang hidup. Caranya beda dengan zaman perjanjian lama, tapi kerinduan hati Allah tidak pernah berubah dan Yesus tahu itu. Yesus mati untuk umatnya, supaya Allah punya persekutuan dengan umatnya. Sudah, saya tidak perlu jelaskan lagi, nanti Anda dengarkan. Ada khotbah yang pernah Pastor Philip ajarkan tentang hadirat Tuhan di gereja dan di rumah. Anda bisa dengarkan khotbah itu. Memangnya menikmati hadirat Tuhan apa harus di gereja? Saya bilang, yes, jangan pernah tinggalkan ibadah kita setiap hari Minggu. Karena ibadah inilah yang menjadi juga bagian dari alasan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi setiap kita. Karena itu kesempatan kita bisa beribadah ke gereja seperti ini. Bukanlah sesuatu yang biasa-biasa. Saya tiba-tiba merasa seperti, iya ya, kita udah mungkin bagi Anda ini ada beberapa yang baru masih wah seneng. Tapi buat yang sudah lama ke gereja, beribadah, jangan kehilangan makna dari ibadah itu sendiri. Nggak heran, Rasul Paulus itu menasehati Timotius. Waktu itu Timotius tuh sudah dipakai Tuhan loh. Tapi tetap nasihatnya tuh begitu sederhana. Kita buka sama-sama ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan hari ini katakan, latihlah dirimu beribadah. Kenapa harus dilatih? Kan gampang, tinggal datang aja duduk. Kalau memang segampang itu, maka firman Tuhan tidak perlu berkata, latihlah dirimu beribadah. Tidak perlu dibandingkan dengan latihan badani yang dikatakan terbatas gunanya. Coba kita lihat dulu bandingannya.
Kalau siapa di sini di antara Anda yang suka olahraga? Angkat tangan. Pede dong. Iya, gak usah dilihat siapa yang gak olahraga, gak usah ya. Masing-masing pribadi. Kalau Anda mau olahraga aja, Anda siapin bajunya. Gak bisa pakai baju sembarangan untuk olahraga. Anda siapin waktunya. Anda siapin berapa lama Anda mau olahraga. Setelah itu Anda pikirkan setelah olahraga Anda mau ganti bajunya bagaimana. Benar nggak? Bahkan untuk olahraga aja, latihan badani untuk badan yang hanya akan sementara ini aja, kita persiapkan. Terlebih lagi ketika kita mau datang beribadah. Apa yang Anda tidak lihat, izinkan saya ceritakan sedikit. Gereja kami, gereja kita di tempat ini, dalam hal mempersiapkan ibadah, tidak kurang-kurang. Supaya jemaat bisa enjoy, datang dalam keadaan siap. Nanti ya ada bagian Anda, apa yang Anda perlu lakukan. Tapi izinkan saya mengucap syukur kepada Tuhan di ibadah ini. Untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan ibadah. Karena mereka tahu kita sudah diajarin oleh Bapak Gembala, jemaat adalah VVIP kita. Makanya kalau Anda datang ibadah jam 7, pelayan-pelayan Tuhan itu udah datang dari jam 5:30, 6. Dan mereka lakukan yang terbaik, terutama yang di ibadah pagi. Ibadah pagi ini luar biasa. Orang belanin, yang melayani Tuhan bela-belain datang pagi-pagi. Lebih pagi daripada ibadah yang berikutnya. Saya percaya ini akan diperhitungkan juga oleh Tuhan. Saya berdialog dengan Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, buat orang lain, saya nanya, bener gak sih? Tapi Tuhan gak jawab, tapi gak apa-apa kan saya nanya. Buat orang lain, ibadah jam tertentu itu ibadah favorit. Mungkin karena waktu ya, apalagi gak punya anak dan lain-lain. Tapi saya nanya, bener gak sih Tuhan, kalau ibadah pagi itu adalah favoritnya Tuhan? Saya mikir, iya ya. Walaupun Tuhan gak jawab saya nebak-nebak sendiri. Karena kalau Tuhan jawab saya, nanti ada jam yang dikhususkan. Tapi, saya mau mengerti isi hati Allah yang menginginkan kita untuk beribadah. Anda bisa bayangkan dari sisi hati Tuhan, Tuhan memberkati Anda dari hari Senin sampai hari Sabtu. Anda sibuk setiap hari Anda mengangkat tangan dan berkata, bless me, be with me, help me. Dari Senin sampai Sabtu Anda mengerjakan bagian Anda dan Tuhan bersama dengan Anda. Tapi giliran hari Minggu, giliran Tuhan yang menunggu Anda drop everything, kesibukan Anda siap-siap untuk datang ibadah. Biarkan saya yang ngomong, bukan Tuhan yang ngomong. Ibadah pagi ini favorit di hati Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ibadah pagi ini sesuatu di hati Tuhan. Ini bukan rehearsal. Gak boleh ya dijadiin bercandaan. Jadi kalau pendeta yang gak terkenal kasih di pagi karena jumlahnya gak banyak, ada salah. Saya terkenal kok. Oh enggak. Saya diturunin nanti, ciat gitu ya. No, jangan tepuk tangan. Ibadah satu ini bukan untuk coba-coba, justru the best itu harus ada di pagi hari. Anda disiapkan untuk makan pertama kali di pagi hari supaya waktu pulang Anda bisa ajak teman ke gereja. Kalau Anda bisa makan di restoran yang baru buka kemudian Anda enjoy, tak perlu disuruh, Anda bisa bilang, enak Pol, wis coba belum. Spiritnya jemaat pagi harus seperti itu. Yang melayani, begitu tahu ada yang kurang bagus mungkin di ibadah pagi, langsung fix. Jemaat, waktu datang ibadah pagi, ngalami Tuhan di ibadah pagi, gak cuma selesai, lega aku, sudah selesai ibadah. Ayo mau kemana, makan? Nggak apa-apa. Tapi mulai hari ini, saya dapat janji Tuhan, ibadah pagi akan penuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk janji Tuhan. Penuhnya bukan karena ibadah supaya lebih menarik, kita buatin drama bla bla bla. Ibadah ini akan penuh karena jemaat ibadah pagi bangkit. Jemaat ibadah pagi itu menghargai ibadahnya,
Dan Anda yang punya kesempatan menjadi saksi Tuhan berkata, tadi waktu ibadah satu aku ketemu Tuhan. Tuhan jamah aku. Kamu jok sampai gak ibadah ya? Kamu gak ada temen tak ibadah 2 atau 3 atau 4? Tak temeni ya? Kamu gak ada transport tak ibadah? Tak jemput ya? Anda adalah orang pertama yang mencicipi kebaktian pertama setiap minggu. Anda pulang, gak akan sia-sia. Amin. Karena Yesus mati supaya kita bisa ibadah kepada Allah yang hidup. Bagian kita adalah melatih diri kita untuk ibadah. Pelayan-pelayan Tuhan, lakukan yang terbaik untuk mempersiapkan ibadah ini. Salah satu contohnya, karena gak boleh buka masker kan ya, tapi saya mau bilang, kalau saya buka masker, make up saya itu gak separuh atas doang, bawah juga cakep. Itu artinya kami melakukan yang terbaik, bukan hanya supaya Anda lihat. Anda tidak lihat pun kami lakukan yang terbaik. Banyak yang Anda gak lihat. Bagaimana kabel-kabel dipersiapkan. Bagaimana menara doa didoakan. Bagaimana suami istri asyir gandengan tangan berkati untuk ibadah 1, 2, dan 3. Lakukan bagian Anda sebagai jemaat. Lihat sama-sama di kitab Pengkhotbah 4 ayat 17. Pengkhotbah 4 ayat 17 berkata demikian. Bisa munculin aja, saya baca di sini kok tiba-tiba saya hilang. Ya, dikatakan begini. Ayat 17. Oke. Maaf ya, boleh liatin kiri kanan dulu, bilang gak apa-apa, gak apa-apa. Apa saya salah ayat ya? Sebentar ya. Ya sudah, lupakan aja. Nanti saya kalau ingat saya balik lagi ke sana ya. Jadi apa yang harus kita lakukan itu adalah begini. Jagalah langkahmu ketika kita menghampiri rumah Allah. Lah, ya saya salah ayat, maafkan multimedia ya. Karena menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bagian kita ketika kita datang beribadah adalah menjaga langkah. Dan memiliki sebuah sikap hati, datang untuk mendengar, bukan untuk mempersembahkan korban. Bukan berarti korban tidak perlu. Tapi di atas liturgi manusia, rindukan Allah berbicara melalui gerejanya. Dan untuk kita bisa benar-benar menanti-nantikan Allah itu berbicara kepada setiap kita pribadi, gak bisa kita hanya andalkan pembicara di depan. Kalau sakti pembicaranya, pasti gue dapat apa-apa. Saya dapat apa-apa maksudnya. Kalau sakti, kalau PAW-nya keren, saya pasti dijamah Tuhan. Enggak. Beban itu, tanggung jawab itu bukan ada di depan. Percuma. Kalau pelayan-pelayan Tuhan itu berlutut menyembah minta hadirat Tuhan, tapi Anda sendiri tidak mau masuk hadirat Tuhan. Karena itu menjaga langkah adalah bagian pertama. Menjaga langkah itu artinya kita datang tuh dengan hati-hati. Bukan supaya nanti enggak boleh tengkar ya, kalau kita datang ke gereja itu udah pasti jaga hati. Tapi persiapkan. Persiapkan dari awal. Datang dengan sebuah ekspektasi. Datang dengan sebuah kerinduan, hari ini aku mau ibadah. Aku mau kasih pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Aku mau dengar isi hati Tuhan. Bukan semata-mata mencari jawaban atas kebutuhan kita pribadi. Bukan semata-mata hanya mengikuti liturgi demi liturgi yang ada. Memang benar firman Tuhan bilang ibadah ini mengandung janji.
Saya hanya bisa bagikan satu janji aja. I struggle a lot. Saya cukup struggle. Ada intimidasi juga waktu mempersiapkan ini. Karena janji yang diberikan ternyata cuma satu. Saya pikir akan ada 2-3 gitu loh. Ternyata ibadah kita itu mengandung janji baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu cuma satu. Janji itu adalah setiap kali kita datang beribadah, Tuhan hadir dan melawat kita. That's all. Saya sempat protes dengan Tuhan. Tuhan, bisa gak kasih saya beberapa poin yang lain? Saya bisa aja bilang, ya janjinya adalah nanti ada begini dan begini. Sesuai kebutuhan Anda bisa, saya bisa bilang itu 2, 3, 4. Tapi seolah-olah Tuhan beritahu di hati saya, yang satu ini cukup. Kalau jemaat menginginkan kehadiran Tuhan, maka yang lain-lain hanyalah bonus. Yang lain-lain itu bukan tujuan kita beribadah. Tujuan kita beribadah bukan untuk mendapatkan jawaban dari pergumulan kita. Bahkan kita datang beribadah bukan supaya iman kita dikuatkan. Kita datang beribadah bukan yang lain-lainnya. Tetapi hanya karena Tuhan hadir dan kita menginginkannya, itu cukup. Sehingga tidak ada orang yang boleh berkata, aku kan sudah ibadah. Kenapa kok aku masih mengalami masalah? Aku kan sudah melayani Tuhan di ibadah. Kenapa kok masih ada masalah? Kita semua tidak berhak mengatakan hal-hal seperti itu. Karena janji Tuhan di dalam ibadah adalah Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan di ibadah, saya tidak mau anggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Karena kehadiran Tuhan di dalam ibadah adalah sebuah janji kebenaran yang pasti, tidak peduli perasaan saya bagaimana. Tuhan hadir, Tuhan rindu. Tapi apakah Tuhan bisa hadir di dalam kehidupan kita? Itu tergantung respon hati kita menginginkan Dia hadir atau enggak. Ada janji-janji Tuhan yang indah. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Karena itu kita tidak pernah lewatkan waktu memuji menyembah. Sedih rasanya, saya buka bocoran dikit ya. Kenapa kok kita tuh pengen ibadah onsite? Semua kalau bisa datang ke sini lagi, semua. Ibadah online itu hanya untuk yang benar-benar gak bisa ibadah. Atau yang memang ada di luar kota, luar pulau yang gak bisa datang ke sini. Sedih. Karena kelihatan. Yang ikut ibadah misalnya puluhan ribu ya. Mereka itu baru join. Hanya di bagian khotbah saja. Atau awalnya kemudian langsung di ibadah. Atau di bagian khotbahnya saja. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Ibadah juga termasuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya bersyukur ada sebuah culture baru yang terbentuk di gereja kita. Yaitu jemaat sudah tidak pernah terlambat datang ke ibadah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay! Dan sebuah culture yang bagus. Di mana kita duduk lebih early 30 menit. Ada yang 45 menit, ada yang 15 menit. Apa yang kita lakukan? Menyembahlah. Berdoalah. Kalau Anda mau teks ya oke lah teks, ingetin teman ibadah. Tapi setelah itu connect lagi dengan Tuhan. Ibadah dimulai ketika Anda duduk di sini. That's the first service start. Ibadah dimulai bukan ketika Pastor Denny naik. Hai, oh ya sudah mulai ibadah. Enggak. Anda ibadah, Anda duduk di sini. Itu ibadah sudah dimulai. Amin. Anda bisa menyembah. Anda bisa menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Tidak perlu pakai perasaan, misalnya kayak enggak kerasa apa-apa. Terimalah dengan kebenaran. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir.
Kita lihat kiri kanan, puji Tuhan, selalu lebih dari 2-3 orang. Paling enggak ya, kalau misalnya cuma Anda, Pastor Philip sama 1 orang pemain keyboard, itu pun sudah 3 orang. Tetap Tuhan akan hadir. Amin. Kita puji Tuhan untuk situasi ini, jangan kehilangan kesempatan untuk semakin menghargai ibadah. Karena Tuhan hadir. Kita, ayat-ayat yang akan saya baca setelahnya ini adalah ayat-ayat yang kurang enak. Tapi saya berdoa ini bukan jemaat gereja Mawar Sharon. Ya, kita lihat sama-sama di Yesaya 29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, kalau Anda kenal isi hati Tuhan, waktu Anda baca ayat ini, Anda bisa merasakan kesedihan hati Tuhan. Waktu melihat jemaat penuh, kita bersuka cita. Tapi maukah kita melihat lebih dalam lagi? Jemaat Gereja Mawar Sharon adalah jemaat yang sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan di dalam ibadahnya. Anda datang benar-benar mempersembahkan hati Anda, pujian penyembahan Anda tulus di hadapan Tuhan. Mau nyanyi untuk Tuhan, mau dengar firman Tuhan, mau berdoa. Setelah itu, waktu Anda pulang, Anda kerasa berat sekali meninggalkan tempat ini. Tahukah Anda, respon Anda ketika Anda pulang juga diperhitungkan. Waktu Anda pulang, Anda bilang begini, Tuhan, minggu depan ya ketemu lagi di sini. Anda sudah punya persiapan bahwa ini bukan akhir. Tuhan, hadirat-Mu indah di tempat ini. Sertai aku ya dari hari Senin sampai Sabtu. Tapi Minggu aku akan ketemu lagi di tempat ini. Ini seperti kalau saya bilang special dating gitu loh dengan Tuhan. Sama-sama dengan saudara seiman kita ibadah sama-sama. Kalau saya menoleh ke belakang ya, saya nggak inget loh khotbahnya setiap minggu itu apa. Tapi yang saya tahu, Tuhan hadir di setiap ibadah. Tuhan berbicara secara pribadi. Karena itu Tuhan itu hadir. Makanya ya kadang kita bisa bilang gini ya, loh kok bisa persis ya? Tepat loh yang dibilang sama pembicaranya ke aku. Jangan kagum sama pembicaranya. Kagum sama Bapak yang memang kepengen ketemu kita dan ngomong sama kita. Saya rindu setiap kita itu mengalami ibadah dari minggu demi minggu. Itu gak berasa rutinitas, gak berasa ya sudahlah kita bisa dengan gampang gini, ya udah skip aja minggu ini. Tahukah Anda, skip 1 hari minggu itu berarti 2 minggu. Sekalipun Anda pergi liburan, kalau Anda cinta, Anda tahu bahwa ada kerinduan Tuhan untuk Anda beribadah, Anda dan keluarga Anda akan cari gereja di kota itu. Dan Anda akan menyembah Tuhan di sana. Seolah-olah sepertinya ya, oh apa sih ini? Kok ibadah sampai yang kayak begitunya aja? Yes, ibadah itu begitu. Saya mau bacakan kesaksian seorang anak. Ada seorang anak itu ditanyain sama kakaknya, kamu kangen apa? Tapi saya nggak mau bahas tentang anak-anak banyak-banyak, nanti saya nangis. Karena saya kangen dengan anak-anak Anda. Apakah ada orang tua anak-anak Eagle Kid di sini? Ada? Titip ya Bapak Ibu. Supaya anak-anak Anda juga tetap beribadah, amin. Kemarin Sabtu di sini ada yang jadi semut, ada yang jadi lebah. We do everything. Supaya anak Anda bisa ibadah di rumah. Supaya Tuhan gak kehilangan anak-anak ini di hadiratnya. Titip ya Bapak Ibu, sampai nanti kita bisa ketemu di ibadah lagi. Anak-anak Anda juga butuh ibadah. Amin. Ya, ada seorang anak di CG ditanya ini sama kakaknya, kamu paling kangen apa? Ayo, setelah pandemi kemarin kalau kita orang dewasa ditanyain kamu paling kangen apa? Jawabannya pasti liburan. Kangen apa? Kangen hangout gitu ya. Tapi anak ini bisa bilang begini, I definitely miss the church the most. Aku ini paling kangen tuh sama gereja.
Saya waktu baca ini kayak, Tuhan ajari kami supaya punya hati terus kayak anak-anak ini ya. Kangen gitu sama gereja. Agak panjang ceritanya, kurang lebih kayak gini. Dia bilang begini, I really miss where every Saturday, waktu itu gerejanya Saturday ya, dia datang ke gereja, mendengarkan khotbah itu bagian yang terbaik, dia bilang. Gereja itu menjadi bagian dari hidup saya dan sangat berarti buat saya. Nah ini dia loh, leaving the church after ibadah is the worst part. Meninggalkan kebaktian itu adalah bagian yang paling gak enak katanya, bagian yang paling buruk. Lucu loh, dia bilang gini. But every time I tell myself, tapi setiap waktu saya selalu bilang sama diri saya begini, it's okay, you will go back again next week. Kamu akan balik lagi minggu depan. Terus dia bilang, tapi ternyata pandemi happen. Anak ini menunggu-nunggu loh untuk ibadah. Anda beruntung papa mama, Anda sudah boleh ibadah duluan. Tapi kerinduannya gak boleh kalah sama anak-anak kecil. Amin. Ya, Anda ditunggu oleh Tuhan di tempat ini. Anda datang bukan karena Anda sungkan sama CKL Anda, sungkan sama ketua pelayanan Anda, sungkan sama pendetanya. Atau Anda merasa saya ini cuma satu di antara ribuan, saya enggak datang juga enggak ada yang tahu. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena waktu kita datang beribadah, ibadah kita itu dilihat oleh Tuhan. Tuhan yang menghitung dan mencatat setiap nama kita. Gereja kita enggak punya presensi, Tuhan punya. Tuhan punya. Gak percaya? Percaya gak? Kita lihat ayat yang terakhir ya. Di kitab Maleaki 3 ayat yang ke-13. Maleaki 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan begini, bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ada Tuhan gak suka hati gitu ya, dengan pembicaraan di antara orang-orang waktu itu. 14, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini orang yang beribadah tapi gak ngerti arti sesungguhnya dari ibadah. Karena mereka menganggap ibadah itu kayak beban. Aku loh sudah ibadah, mana buktinya? Orang yang gak ibadah itu loh beruntung, orang yang hidupnya sembarangan itu loh diberkati seolah-olah, percayalah itu bukan berkat. Itu kutuk. Ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi kita beda. Kita gak akan pernah bilang percuma ibadah. Bahkan jangan pernah ucapkan itu ketika kita marah ya kepada anak-anak remaja kita atau anak-anak kita. Percuma kamu ibadah, please don't. Kata-kata itu kita tarik. Kalau kita gemes anak kita kurang tanggung jawab, bilang itunya. Tapi ibadah gak pernah percuma. Itu kata-kata klasik yang saya sering dengar orang tua bilang. Kamu ini percuma kamu ibadah, percuma kamu pelayanan, kamu loh nilainya jelek. Jangan salahkan ibadah. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah sia-sia beribadah. Amin. Dikatakan begini, berbicaralah bersatu dengan yang lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ini loh janji Tuhan. Dengan Tuhan hadir, ini loh janji Tuhan. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik.
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jelas akan ada perbedaan antara orang-orang yang setia beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Karena itu ibadah tidak pernah sia-sia. Amin.